البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai dalil yang disampaikan oleh al-muallif al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala, dan dalil tentang wajibnya salat dan wajibnya zakat serta penafsiran penjelasan tentang tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agamanya. Hunafa'a, hunafa jamak dari hanif, sebagaimana sudah kita lewati makna daripada al-hanif. Al-hanifu huwa al-muqbilu 'ala Allahi wal mu'ridu 'amma siwah. Al-hanif itu seseorang dikatakan dia adalah hanif. Apa maknanya? Al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu 'amma siwah, yaitu orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, wal mu'ridu 'amma siwah, dan orang tersebut berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan hanif. Di antaranya apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Ibrahim alaihissalam itu Yahudi, tidak pula Nasrani, akan tetapi beliau adalah Muslim, hanif. Menunjukkan bahwasannya beliau alaihissalam, itu Ibrahim alaihissalam, adalah tauladan, panutan, yaitu agama millah Ibrahim. Apa? Anta abudallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Agamanya adalah menyeru agar engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah, itu agama kita. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi hunafa jamak daripada al-hanif. Hunafa'u jamak dari hanifu, jamak dari al-hanifu, yang maknanya apa? Al-muqbilu 'ala Allahi wal mu'ridu 'amma siwah, orang yang menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan hendaklah mereka menunaikan salat dan juga menunaikan zakat, mengerjakan salat dan juga menunaikan zakat, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Di dalam ayat yang mulia ini kita ambil kesimpulan. Ayat ini menunjukkan 3 dalil: wajibnya salat, wajibnya zakat, kemudian juga penjelasan daripada at-tauhid. Kita ambil satu persatu. Mana dalil yang menunjukkan wajibnya salat? Liya'budullaha, atau wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wajibnya salat, wa yuqimus shalah, dan tegakkanlah oleh mereka salat. Karena yuqimu ini mengikuti apa? Mengikuti lafaz yang sebelumnya, liya'budu. Mengikuti lafaz yang sebelumnya, yaitu kalimat liya'budu. Dalam kalimat atau dalam lafaz liya'budu didahului oleh lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Liya'budu, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqimu, mengikuti apa? Ma'tuf dalam ilmu bahasa Arab ya. Ma'tuf atau mengikuti pada lafaz liya'budu ini, ya'budu. Berarti maknanya apa? Agar mereka menunaikan salat
wa yu'tuz zakah, dan agar mereka membayar zakat. Nah, sekarang mana? Kedua-duanya itu wa yuqimus shalah, dalil wajibnya salat. Wa yu'tuz zakah, dalil wajibnya menunaikan zakat. Naam itu. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian mana? Sekarang mana tafsiran tauhid itu? Tafsirannya adalah dalam lafaz wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Kita perhatikan bareng-bareng. Nah, kita perhatikan sama-sama. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru. Nah, ini apa? Tidaklah mereka diperintahkan. Ini adalah nafi. Rukun la ilaha illallah yang pertama. Karena dalam ucapan wa ma umiru illa liya'budullah, mukhlishina lahuddin, ada dua rukun la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah apa itu? An-nafyu wal isbat. Sebagaimana sudah kita lewati pada awal-awal pembahasan masalah rukun la ilaha illallah. Sekarang wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, ini adalah nafi, peniadaan. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, isbat. Melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah agamanya. Naam, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi terkadang pendalilan untuk menunjukkan bahwasannya itu adalah ibadah, salat itu adalah ibadah, zakat itu adalah ibadah, terkadang tidak ada terang-terangan menyebutkan bahwasannya itu adalah ibadah. Naam, terkadang dengan dalil apa? Dengan dalil mafhum yang diambil, kita ambil istinbat, kita mengeluarkan dari dalil itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Terkadang seperti itu. Terkadang nas langsung, nas yang sifatnya langsung terang-terangan menunjukkan perbuatan tersebut adalah ibadah. Seperti apa? Seperti ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, kemudian terkadang ada yang sifatnya apa? Lafaznya perintah. Nah, seperti wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya kan? Dan hendaklah mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, perintah. Karena mengikuti pada yang lafaz sebelumnya. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini, pendalilan seperti ini bagaimana caranya? Caranya kita katakan bahwasannya pada asalnya perintah yang munculnya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasannya Allah Taala itu mencintai dan meridhai perbuatan tersebut, yaitu salat, zakat, beribadah murni untuknya. Naam. Kemudian apa? Kemudian setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, maka itu adalah ibadah. Dikembalikan kepada definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa itu? Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu ada sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Naam, jadi dalam firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a, ini adalah dalil untuk penafsiran tauhid, penjelasan tentang tauhid. Mana syahidnya? Syahidnya adalah wa ma umiru, ini nafi, peniadaan. Rukun la ilaha illallah yang pertama. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ini isbat. Rukun la ilaha illallah yang kedua. Naam. Kemudian dalil salat mana? Wa yuqimus salata. Kemudian dalil zakat mana? Wa yu'tuz zakata. Naam. Jadi sudah sempurna pendalilan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya, beliau menyebutkan wa dalilus siyami qaulu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba di sini maknanya bukan ditulis ya, karena terkadang kataba itu artinya menulis, ya kan? Tapi kutiba di sini kutiba ala maknanya apa? Furidha ala. Maknanya adalah furidha ala, telah diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa.
agar kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sisi pendalilan bahwasanya wajibnya puasa mana? Ucapan kutiba alaikum. Kutiba alaikum, furidha alaikum maknanya. Telah diwajibkan atas kalian. Jadi puasa, yang dimaksud sini adalah puasa Ramadan, itu telah diwajibkan. Kemudian bagaimana caranya? Caranya sebagaimana sebutkan dalam hadis-hadis yang lain, yaitu dengan cara melihat ru'yah. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, apabila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Hilal masuk tanggal 1 Ramadan. Kemudian apabila kalian telah melihat hilal, maka berbukalah kalian. Masuk hilal tanggal 1 atau malam tanggal 1 Tanggal 1 Syawal. Berarti tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa dan itulah terjadi Idul Fitri. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Seperti itu. Jadi ditetapkan dengan ru'yah. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Dan apabila terhalang-halangi oleh kalian, mungkin dengan awan mendung misalnya, maka genapkanlah, perkirakanlah sebagaimana dalam riwayat lain menjadi berapa? 30 hari. Sya'ban kita genapkan menjadi 30 hari. Berikutnya langsung 1 Ramadan. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pembahasan itu dibahas panjang lebar dalam masalah fikih. Intinya dalam ayat ini adalah pemberitahuan atau pendalilan bahwasanya wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah puasa Ramadan yang insyaallah taala kita sudah mendekati dan ingin memasukinya. Yang mana keutamaannya besar sekali. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman dan ihtisaban, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Ta'ala, mengimani tentang Ramadan tersebut, bahwasanya puasa Ramadan tersebut adalah puasa yang wajib, wahtisaban, dalam keadaan ketika dia berpuasa mengharapkan wajah Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni bagi dia dosa yang akan datang. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi keutamaan puasa Ramadan itu sangat besar sekali. Bahkan disebutkan para ulama, ulama ahlul fikih dan semisalnya, disebutkan bahwasanya keutamaan puasa Ramadan, di dalamnya itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, kemudian bulan yang di dalamnya ada salah satu hari, malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada alfi syahr. Jadi 1000 bulan. Sehingga jangan sampai kita terlewatkan atau jangan sampai kita tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi pendalilan yang sangat jelas yang beliau sampaikan di sini dan untuk menunjukkan bahwasanya wajibnya puasa Ramadan adalah lafaz kutiba alaikum ay furidha alaikum, telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan umat-umat yang sebelum kalian. Namun adapun apakah penamaan Ramadan itu pada umat-umat yang sebelum umat Rasulullah itu juga Ramadan atau penamaan yang lain, itu wallahu a'lam bissawab. Tidak disebutkan para ulama. Yang jelas puasa seperti ini telah diwajibkan umat-umat yang sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.